sekolah pengawas berprestasi kalau 3 tahun lalu itu selalu didominasi oleh kabupaten kota yang dekat. Tahun ini alhamdulillah sudah menyebar dari Kerau, ada dari kota, ada Samarinda, ada. Ini menunjukkan bahwa penyebaran dari buku pendidikan itu termasuk kompetensi guru kepala sekolah pengawas kita itu sudah merata. Ini akan berimplikasi terhadap output daripada anak-anak kita, juga unsur prestasi itu tidak lagi didominasi oleh kabupaten kota. Kalau dulu itu biasanya Samarinda, Bontang, Balikpapan. Sekarang sudah menyebar. Ada daerah-daerah yang tidak mengirim? Saya kira yang tidak mengirim ini harusnya di tahun-tahun yang akan datang, karena bukan saja mengejar prestasi untuk ke jenjang tingkat nasional, tetapi lomba atau kegiatan seperti ini untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada kawan guru, pengawas dan kepala sekolah atas dedikasi dan kinerjanya selama ini. Pemerintah memberikan itu. Sayang kalau tidak diikuti, pemerintah akan memberikan penghargaan, memberikan pengakuan, dan ini akan memberikan motivasi kepada kawan-kawan lain agar dengan kegiatan ini terus meningkatkan kinerja dan dedikasi. Iya, kegiatan ini merupakan salah satu untuk kita melihat bagaimana kinerja kawan-kawan guru kita, kepala sekolah dan pengawas dalam mereka, karena dalam penilaian itu sangat ketat sekali dan terangkum hampir semua aktivitas mereka di dunia. Cerdas, merata, dan biasa semua. Dan kita sudah bisa menunjukkan bahwa angka pendidikan kita selalu. Dan itu yang kita lakukan di Indonesia kita itu sekarang sudah hampir kelima dari 33. Dan kita harapkan mudah-mudahan ke depan tentu kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dan memberikan beasiswa yang cukup besar. Mulai tahun 2013 kita memberikan beasiswa 50.000 orang. Sehingga diharapkan selama 5 tahun itu 250.000 untuk pendidikan yang merata di seluruh wilayah di 15 kabupaten kota di Kaltim dan Bantaran. Pada tahun ini mendapatkan beasiswa yang merata sampai ke pedalaman, perbatasan, daerah terpencil. Mudah-mudahan semua itu akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan mandiri. Pesan Bapak selaku Gubernur Pak para pekerja pendidikan ini. Harapan saya kepada semua pemangku kepentingan, apakah pimpinan sekolah, pimpinan perguruan tinggi, yayasan, dan PDKT semua pemangku kepentingan di Kalimantan Timur, termasuk lembaga survei masyarakat, mari kita bahu-membahu bekerja sama melakukan sinergitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Kemarin di dalam kelompok pendidikan kita sudah mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga untuk memperbaiki berbagai kebijakan-kebijakan pendidikan kita ke depan. Mari kita terus tingkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Dan juara satunya nanti di masing-masing konten berunsur pakaian sesuai peserta dibawa masing-masing seperti total grup dan juara satu di masing-masing
Kongres yang pendidikan ada yang hanya memang tapi ada sudah ya juga yang juara satu yang universitas dalam studi yang dilombakan dalam pengalaman dulu untuk pukul pakai mengajarkan kepada walaupun negara pendidikan itu di kabupaten kota, tetapi koordinasi karena sistem pendidikan kita sistem pendidikan nasional, segala kebijakan tentang dunia pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi terpusat, oleh pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Salah satu contoh misalnya di dalam pelaksanaan kurikulum 2013 itu dari pusat, provinsi, kabupaten kota sama-sama kita laksanakan, termasuk seperti misalnya pelaksanaan ujian nasional. Alhamdulillah di tahun ini tidak ada masalah di SMK sosial. Mudah-mudahan kita berharap untuk yang SMP. Jadi kita berharap dengan Hari Pendidikan tahun ini, mari kita bersama-sama, karena pendidikan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, dinas pendidikan saja, tapi adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai informasi kreasi ke depan untuk peradaban sesuai dengan tema 2014 sampai apa Pak? Justru itu, seperti pelaksanaan kurikulum 2013, dalam pelaksanaan kurikulum 2013 itu untuk pendidikan karakter, pendidikan kepramukaan merupakan wajib ekstrakurikuler. Nah ini bukan saja dari lingkungan satuan pendidikan atau sekolah, tetapi untuk membangun karakter anak didik kita, generasi kita, itu semua stakeholder, termasuk masyarakat lingkungannya, di mana anak-anak kita berada. Oleh sebab itu, peradaban seperti tema kita untuk peradaban Indonesia yang unggul ini bisa terwujud apabila kita semua mencurahkan perhatian kepada generasi kita. Termasuk memberikan perlindungan bagi tenaga Betul, semua memberikan perlindungan, memberikan pengawasan, memberikan perhatian, mengingatkan semua kita. Jadi tidak bisa melepaskan kepada satuan pendidikan atau sekolah saja. Semua kita bertanggung jawab untuk generasi kita. Ya, pesan Bapak di Hari Pendidikan ini. Pesan saya di Hari Pendidikan ini, mari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, masyarakat, orang tua siswa, kita curahkan perhatian kita. Jangan ragu-ragu investasi di bidang pendidikan. Karena berhasil, kemajuan bangsa dan negara ini tergantung dari maju mundurnya pendidikan. Pak, bentar ya Pak ya, kita bawa ke sana ya Pak. Naik. Iya Pak. Jangan ada di dekat ekstra Pak, bahaya. Itu bahaya Pak. Pak. Kalau tidak kena. Ya. Parkir. Pokoknya
Selamat datang Pak Rektor. Selanjutnya mungkin waktu semuanya kami serahkan ke Bapak untuk memberikan arahan dan penjelasan kepada kami semua. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan ke Bapak. Pada bulan Juni ini, ya, yaitu pengadaan buku ya, dan pelatihan guru. Nah, pengadaan buku itu lain dari sebelumnya kita mencoba mekanisme baru, ya kan? Dan kami sangat memaklumi kalau di daerah itu belum atau kurang memahami, gitu kan? Agak lambat-lambat ini Menteri berpikir bahwa ini mungkin kita harus peserta didik baru, yang mana kurikulum ini memasuki tahun kedua dalam tahapan ini ya, tahapan implementasi, tahapan belum penuh ini sebenarnya. Jadi implementasi kurikulum itu baru penuh nanti Juli 2015. Juli 2014 itu hanya kelas 1, kelas 2, 3, 4, 7, 8, 9 dan 10. Di mana kita akan mengimplementasikan kurikulum 2013 ini untuk kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 7, 8, 10, 11. Itu waktunya kita share karena Pak Menteri itu dipantau langsung oleh Pak Wapres, dipantau langsung oleh Pak Kuntoro. Sekarang ini menjadi urusan Pak Menteri dan Wapres. Coba bayangkan berapa tingkatan naiknya itu ya, segala sesuatu teknis. Jadi itu kan konteks itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu ya diminta oleh Pak Menteri juga supaya info seluruh YD, YADES, PSM juga demikian, BOS demikian ya. Kita bisa catching up lagi, kan? Sebelum terlanjur. Saya juga paham pengalaman Kementerian Kesehatan ketika baru dalam membeli obat generik itu online gitu langsung saya. Jadi tidak ada lagi lelang-lelang dilakukan pada tiap unit, yang mana itu meledakkan ya bagi kita semua. Saya yakin teman-teman juga lega ya, karena akan terhindar dari kalau seperti tahun lalu saya mengerjakan sendiri di pusat ya, dengan lelang buku itu, dan itu betul-betul aku bikin stres Pak ya, karena kan besar uangnya, kemudian kami takut terjadi suatu dan yang lain hal yang di luar kontrol dari kita, tambah lagi dengan kendala waktu, semua itu kemarin waktu rapor sudah kita bagi aja. Mengenai siapa penyediaannya ya, bahkan sampai ke speknya ya, dan itu harga pun juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, harga itu luar biasa pengaruhnya ya, 7/10 dari harga yang di pasar ya. Tahun lalu itu kami bisa membuat mencetak ya, buku matematika itu ya butuh 1 tahun. Dan kalau kita lihat dengan kualitas yang sama itu di toko buku ya, permintaan Erlangga itu untuk 1 semester 74.000, kalau 2 semester 148.000. Kita nyetak hanya 25.000 sampai sekolah itu. Dan harga itu kemudian kita jadikan HET kemarin waktu lelang lebih rendah lagi sekarang ini. Ya, jadi luar biasa kita diuntungkan ya dengan skala yang banyak ini. Nah, insya Allah ini kalau ini berjalan terus ini pengadaan buku lain itu bisa melalui seperti itu, sehingga kita bisa menghemat. Kita membuka semua ini insya Allah tidak ada yang tidak bisa kita pecahkan ya. Itu harapannya saya kira ya. Nah, karena itu pada sore ini kita akan berdiskusi mulai barangkali nanti gimana formatnya, apakah nanti setiap kepala dinas, kabupaten untuk menginventarisir dari 3 kegiatan tersebut ya. Yang paling itu kan mengenai buku, mengenai pelatihan dan persiapan di pendampingan itu sendiri. 3 hal itu ya. Dan yang paling kritis dari 3 itu yang nomor 2 yaitu buku dan pelatihan buku. Jadi saya kira maksud kami sini, dan sebagaimana kita ketahui untuk pelatihan guru itu
ya kita semua semuanya plong tahu apa nih soalnya jumlahnya gitu kan. Saya kira itu bagus apa yang mau menindaklanjuti pertemuan kemarin di Jakarta. Jadi ini memang kemarin di Jakarta ternyata memang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk pemesanan buku data itu belum. Nah, oleh sebab itu mungkin tepatnya pada hari ini kita yang pertama kita cek dulu permasalahan apa sehingga pemesanan buku ini belum bisa terlaksana. Ya Pak Suat, pemesanan buku ini belum lagi terlaksana, artinya harusnya di tanggal ini semua sekolah itu sudah melakukan pemesanan sesuai jadwalnya. Tapi ternyata kan belum. Nah ini mungkin yang kita perlu dengar apa permasalahannya sehingga pemesanan untuk buku ini belum. Nanti baru selanjutnya kita dengar permasalahan untuk pelatihan. Dinas Pendidikan Kota Samarinda implementasi kurikulum kita sudah lakukan, bahkan kita mengundang langsung ditangani Pak Profesor Abdullah Al-Ab dan Pak Sucipto Pak, sehingga implementasi kurikulum kita dari 56 sekolah SMK, kemudian 47 SMA, kemudian 42 SMP sudah kita lakukan hampir 80%. Terus kemudian selain itu juga dibantu oleh Provinsi Kalimantan Timur. Nah kemudian masalah pemesanan buku nanti pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juni ini seluruh sekolah klaster itu dipanggil lagi ke Jakarta dengan membawa masing-masing pemesanan pendampingnya sekolah itu, sehingga insya Allah pemesanan buku itu nanti akan terlaksana pada waktu diadakan BIMTEK di Jakarta tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 itu Pak. Dan masing-masing klaster itu membawa setiap pendampingnya. Gitu. Jadi selain itu untuk Buta Kartanegara Pak, kami sudah melakukan tinggal terakhir malam ini pemesanannya karena kami keterlambatan informasi khususnya SMK. Jadi kami mohon maaf karena di Buta Kartanegara yang membidangi pendidikan menengah itu tersendiri untuk sekolah kejuruan. Jadi insya Allah malam ini sudah campur nanti dan kami tinggal menunggu informasi selanjutnya tentang pemesanan itu. Tapi yang jelas tidak ada kendala Pak. Itu sudah diserahkan, memang proses upload Pak agak terlambat, tapi tinggal sekarang proses jalan terus, mungkin tinggal 10% sampai saat ini. Jadi pada prinsipnya sudah tidak ada masalah itu. Jadi sudah clear untuk Kabupaten Berau, baik tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Terima kasih. Pada waktu tanggal 1 kita diundang ke Jakarta. Kita diketemukan dengan penyedia buku, sehingga penyedia buku itu kan seluruh Indonesia dibagi per wilayah atau komponen-komponen. Ada 4 komponen kita, jadi untuk guru, siswa, mata pelajaran sudah dibagi. Nah, kita kemarin diketemukan Pak dengan penyedia buku itu, sehingga kan belum terlaksana ya, sehingga kita perlu adanya cadangan 5%. Itulah Pak yang kami ini saat ini kami sedang review, kita revisi kembali, siapa tahu masih ada yang kekurangan. Kemarin di penyedia buku pada waktu raker di Jakarta, silakan Pak segera direvisi, kita tunggu 1 minggu ini, sehingga nanti kalau ada penambahan, nanti kita harapkan penambahan, kalau kelebihan sih nggak ada masalah, nanti masukkan ke perpustakaan untuk disediakan di perpustakaan itu Pak. Saya sampaikan Pak PMP, nanti soal data guru inilah nanti yang akan kami berikan dengan PMP bahwa tinggal yang ini yang guru yang untuk kelas 8, kelas 2 dan kelas 3 ya Pak ya, kelas 2 dan kelas 5 serta kelas 10 itu yang belum kami latih sama sekali. Itu aja yang bisa kami lakukan Pak. Terima kasih. SD barangkali yang belum. Jadi beliau mengirimkan alamat yaitu perusahaannya itu JP Press Media Utama. Ya betul Pak, JP Press. Jadi Tanah Timur Pak.
Insya Allah saat ini dalam proses oleh anggota untuk karena beliau katanya bisa saja Pak dikirimkan email kami katanya boleh atau ke perusahaan langsung. Jadi saat ini berangkat ke sini, insya Allah mungkin teman-teman di KTT sudah proses ini pemesanan karena dia minta SP-nya gitu. Dari sekolah sudah? Dari sekolah, memang dari sekolah kita waktu itu sudah mendata lewat anggota. Cuma yang sampai saat ini yang permasalahan kemarin itu adalah memang dari anggaran itu kemarin sekali kegiatan pelatihan itu belum ada untuk GDS juga. Tapi kemarin kita ada pertemuan sama FFP mungkin akan mudah-mudahan dari provinsi kami bisa ini mengadakan pelatihan ini. Benar semua, nanti bisa dicek ulang. Ya. Guru kita yang sudah tadi. Untuk program selanjutnya kita kalau di KTT yang belum nanti kita susun ulang. Baik, KTT buku sudah kita anggap tidak ada masalah karena sudah dilakukan pemesanan. Tinggal nanti mungkin laporannya itu yang setelah ini Bapak pantau. Kabupaten lain untuk program buku. Sekolah memang belum memesan, tapi kita memiliki dana APBD pemesanan buku, tapi kita belum memiliki data apa yang harus dipesan itu, daftarnya. Mohon maaf Pak Kadis, karena di tempat kami itu kan internetnya apa namanya itu kemarin kami tidak ikut, ya tidak ikut. Jadi data atau informasi yang sampai ke kami itu kalau kami ke Kutai Barat, jadi ke tempat ibu ini, jadi baru kami bisa dapat data apa segala macam. Apalagi di tempat kami sekarang pagi itu hidup, HP-nya siang bisa hilang sama sekali sinyal. Masalah. Pak, kita punya dana tapi kita belum berani beli karena waktu pertemuan di Jakarta hari itu dilarang dulu, nanti belum beli, takut bermasalah, belum tahu. Oke, lagi itu Pak untuk masalah buku, sehingga jelas nanti. Dia belum ada judul-judulnya. Tahu. Mungkin kan sudah ditetapkan apa penyedianya Bapak kepada siapa memesan, itu sudah ada datanya. Kita sama-sama menyampaikan doa selamat bagi anak kita yang mana pada hari ini syukuran yang umur 3 tahun. Marilah kita sama-sama membaca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Allahumma fir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bainana wa bainahum bil khair warhamna anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hidayatan fil aini wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma inna husana wa ila taqrata qala wa kunna muqsirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Penyuluhan bahasa Indonesia bagi wartawan dan penyedia reklame di Kota Samarinda. Acara pagi ini kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia.
kami hormati Ketua FBMM Forum Bahasa Media Massa Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang kami hormati para narasumber kegiatan dari Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati dan yang berbahagia para peserta baik wartawan media massa cetak maupun elektronik, kemudian dari penyedia jasa reklame Kalimantan Timur, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu peserta penyuluhan bahasa Indonesia yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya, kita pagi hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat bersama-sama hadir pada acara penyuluhan bahasa Indonesia bagi wartawan dan penyedia reklame. Pada kesempatan ini, pertama-tama saya atas nama Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih kepada Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan kegiatan ini, karena kegiatan ini memang penting. Masalah bahasa Indonesia ini Bapak itu memang kedengarannya itu sepele, ya, hal yang biasa, tapi kenyataannya di dunia pendidikan bahasa Indonesia ini bagi anak-anak kita itu sulit. Tapi karena kita hari-hari biasanya bahasa Banjar, bahasa Kutai, bahasa Bugis, sehingga penataan